Dan apa lagi yang kau butuhkan kira-kira? Oh ya, menyan? Enggak. Minta satu yang putih, satu yang merah buat saya makan aja. Ini boleh dibuka kah? Boleh. Coba kamu buka. Setelah itu. Ini yang dimakan besi juga kah atau bunga aja? Kalau kumpul sama teman-teman sih pakai besi. Besinya itu datang sendiri. Baiklah. Tadi kembali lagi ke topik awal. Bunga merah dengan bunga putih mau diapain itu? Enggak, saya mau minta aja buat makan. Untuk air kah? Boleh. Apakah sosok ular tersebut bisa hadir dan berbicara dengan kita? Iya, bisa. Masih ada di sekitar kita? Saya merasakan energi makin kuat. Iya. Bisa tolong diredupkan untuk fokus dan konsentrasi. Iya, ada apa ya? Bayu, jangan takut, Bayu. Semakin kau takut, semakin diganggu. Dengan siapa saya berbicara? Kenapa? Bayu, ambilin saya lilin. Lilin 2. Ada apa? Ada yang masuk? Dengan siapa saya berbicara? Mohon maaf. Saya leluhurnya neneknya. Ada apa? Saya ingin berbicara. Kenapa Anda itu sosok apa? Saya dulu sering ilmu di saya sering ritual bunga-bunga. Saya dapat diwariskan, dikasih ular. Katanya dia untuk melindungi saya. Tapi saya wariskan ke cucu saya ya satu. Tapi dia nggak kuat. Dilepas dan larinya ke cucu saya yang ini. Tujuannya apa? Dia yang tepat. Untuk apa? Tepat untuk apa? Dia yang kuat. Agar bisa kuat melawan semua orang yang jahat kepadanya. Dan bisa mengobatin orang. Maksudnya untuk tujuan baik. Bila ada yang baik untuk diobati, dia obatilah. Bila ada yang jahat, bila ada yang menjolimi atau menyakitinya, itu saya ikhlaskan untuk mencelakainya. Mencelakai ya? Jangan berbuat jahat. Itu mencelakai orang perbuatan yang buruk loh. Ular. Terus dia ular, Roy. Dia. Halo, dengan siapa saya berbicara? Saya Raja Ular. Roy, ini apa, Roy? Raja Ular. Ini yang dia panggil tadi. Mohon maaf, saya memanggil. Tujuan kamu apa dekat dengan mbaknya? Saya memilih dia. Dia tersakiti terus. Balita ya? Balita, kenapa dijagain sama kamu? Hanya dia yang tepat. Yang lain tidak kuat. Dia yang selalu mencari-cari di mana dan kenapa. Saya yang memilih dia. Kamu mau nggak ikut saya aja? Tidak. Sampai dia mati, saya tetap dengan dia. Saya rasa ada bentrokan energi di sini. Sudah. Sebelah mana? Sebelah sini, sebelah kanan. Penonton ya? Di penonton.
ada pocong. Help. Saya lihat ada bentuk. Pocong dengan muka hitam yang hangus. Tetap duduk, tetap tenang, tetap tenang. Dikuatin Lita. Diusir, dikuatin. Dia udah keluar nih. Nah, Lita. Sudah bisa kontrol. Iya. Roy, itu saya ngerasa kayak ada apa di sini. Iya, hati-hati ya bagian sana ya. Apa sih? Kayak Aman. Ada pocong. lewat. Kamu lihat juga, ngerasa juga. Ini apa, Roy? Saya melihat ada penampakan makhluk halus lainnya yang ingin masuk lagi. Tapi tampaknya nggak bisa masuk. Jadi ini saya buat perlindungan di situ supaya penonton saya aman. Tadi nggak apa-apa kan? Nggak kena kepalanya ya? Enggak, cuma sakit kepala, pusing. Jadi terang sekali ya sekarang. Aku ngerasa sih ada yang bawa jimat di penonton. Kenapa? Ada yang bawa jimat, jadi agak menarik. Kayak bentrok. Ada yang bawa jimat dari penonton. Dari salah satunya. Ada yang bawa jimat. Sini. Nggak ada. Kamu? Nggak ada. Pegangan, apapun, dompet, di kantong. Nggak ada ya? Bener nggak ada nyimpen apa-apa? Oke, ini saya nggak tahu mereka benar-benar jujur atau enggak, Roy. Tapi kalau memang ada yang bawa jimat, bahaya nggak bagi penonton? Menarik buat partisipan saja, tapi tidak membahayakan penonton. Karena bentrokan energi dia tuh gede banget kayak bola api. Jadi sebenarnya ini yang saya rasain, dia tuh bisa ngerasain dan bentrokan antara misalnya ada orang yang bawa jimat dan dia bentrok. Dia tuh harus dikarantina sebenarnya. Itu tadi dia bisa tiba-tiba ada di situ dan seolah-olah jadi ular. Apa yang terjadi sebenarnya, Roy? Sebenarnya saya melihat si Raja Ular ini tuh yang teman baik dia tuh masuk ke badan dia, tapi masih setengah-setengah, masih masuk, masih enggak, masih masuk, masih enggak. Oleh karena itu saya tidak memanggil teman saya Siti Jasmia karena memang masih bisa ditanggulangi dengan baik. Siti Jasmia ular piton juga, boa piton. Boleh aku jelasin? Boleh silakan. Jadi sebenarnya aku nyari tahu kenapa sih kok badan ini kenapa gitu. Dan akhirnya banyak orang bilang emang badan aku ada ulernya. Di dalam badan, di ibarat tulang punggung, itu di tulang punggungnya tuh melilit. Akhirnya karena kasihan ke saya, karena kan dia nempel. Ibarat kata seperti mendarah daging. Akhirnya sama temen yang ilmunya lebih di atas aku, dikasih jarak 5 meter. Dia dilepas gitu. Tapi selalu mengikuti Anda? Iya, selalu. Iyo, saya nggak kebayang bagaimana kamu bisa hidup tenang ya diikutin. Tapi kamu bukan dukun, bukan paranormal, bukan apapun. Tapi kamu orang biasa yang bermain magic, diikutin ular kemana-mana. Menyeramkan sekali ya. Kamu ngerasa nyaman dengan itu? Nyaman-nyaman aja. Nggak pernah terganggu? Enggak sih, paling kalau lagi tidur tiba-tiba datang kayak putri kayak gitu. Seorang putri? Pakai mahkota. Kalau seorang putri, tapi saya tidak mau kamu mengkerucutkan tokoh publik ya yang berselendang hijau, karena kan tidak semua orang ngerti sejarah beliau dan tokoh legendaris itu kan memang sangat sensitif sekali untuk dibahas. Namun demikian saya lihat kamu mungkin anggapnya itu adalah si Bunda Ratu Selatan atau Ibu Ratu. Namun belum tahu nih apakah ini beneran apa enggak. Soalnya kan jin suka berubah-ubah. Iya. Ya, gitu. Kadang aku juga melihat, nggak mungkin lah Bunda Rati ada di sini. Entah itu siapa atau itu yang sebenarnya sosok putri yang di ini, ular ini, atau gimana aku nggak ngerti. Ada yang suka ngaku-ngaku loh jin. Iya. Dan itu sangat berhati-hati sekali. Nah, tantangan dari saya yang kedua adalah bagaimana kalau saya sita alat pecutnya? Saya keberatan. Kenapa? Karena itu benda pusaka yang udah diwarisin ke saya. Dan itu bisa untuk ngobat-ngobatin orang juga, seperti sakit atau kesurupan, gitu. Baiklah, saya akan ya,
Maaf, saya mau nanya. Boleh, Kak Andi. Cara dia mengobati itu, misalnya ada orang yang sakit, kamu bilang mengobati dengan cara yang halus ya. Itu dengan ayat-ayat suci atau dengan ilmu hitam? Ada ayat suci, ada bahasa Jawa seperti zaman dulu ya, seperti bahasa Kejawen? Kejawen gitu. Itu terserah mau yang digunain yang mana. Dan medianya itu kalau nggak air putih atau kelapa hijau. Jadi dicelupkan sama ini, dicelupkan. Ya, misalkan ini dicelupin, lalu saya bacain, ditiup dan diminum ke orang korbannya pasien. Gitu. Itu Anda gunakan juga untuk guna-guna teman Anda itu? Iya, Dengan cara yang sama? iya. Jangan lagi ya. Itu kan perilaku yang dosa, Iya. ya kan? Nah, kalau orang yang punya ilmu seperti ini, kalau dia bisa menggunakan dengan cara yang bijaksana, Iya, itu akan benar. berguna. Tapi kalau kamu hanya akan menambah dosa kamu lagi, ingat Allah itu Maha Pengampun. Tetapi sangkut pautnya nanti manusia dan manusia itu yang menyulitkan kamu Iya. untuk masuk surga. Dia gunakan untuk keburukan juga Iya, loh. untuk Iya. keburukan. Kejahatan juga untuk kirim guna-guna. Jadi nggak cuma mengobati. Nggak cuma ngobatin tapi juga untuk keburukan. Nah, pertanyaan saya adalah ke Kandi, kamu kan sebagai sesama perempuan nih, apabila kamu yang digituin sama si Mbak Lita, pasti kamu kesel dan jengkel ya? Iya, pasti. Karena itu yang aku bilang, Allah mungkin Tuhan Maha Pengampun ya. Tapi ada kejanggalan manusia yang di situ yang menahan kamu nanti ya.